channel YouTube Futsal Makassar. Ewako. Telah hadir bersama kita salah satu perwakilan dari Asosiasi Futsal Provinsi Sulawesi Selatan yang kali ini diwakili oleh Bapak Ahmad Susanto selaku Wakil Ketua Umum Asosiasi Futsal Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat pagi Pak. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabar baik Pak? Alhamdulillah. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada baiknya mungkin bisa Pak Ahmad ceritakan sedikit tentang AFP ini Pak. Ya. Apakah itu AFP? Ya, Asosiasi Futsal Provinsi Sulawesi Selatan itu adalah induk cabang olahraga atau organisasi yang menaungi segala aktivitas, kegiatan, pembinaan, prestasi futsal yang ada di Sulawesi Selatan. Level tingkatannya itu dimulai dari pusat kita sebutnya Federasi Futsal Indonesia, FFI ya, ketuanya itu Pak Haritano. Kemudian kalau level provinsi namanya Asosiasi Futsal Provinsi Sulawesi Selatan, kalau kita di Sulawesi Selatan. Kemudian di kabupaten kota namanya Asosiasi Futsal Kabupaten Kota. Kita sekarang ini ada 24 kabupaten kota di Makassar, Sulawesi Selatan. Kalau anunya Pak, visi misinya selama satu kepengurusan ini? Iya, kami ini pengurus periode 2016 ya, 2016-2020. Jadi ini tahun ketiga kita mengelola Asosiasi Futsal. 4 tahun nih? Iya, 4 tahun. Ini tahun ketiga kita mengelola Asosiasi Futsal Provinsi Selatan. Satu tagline yang menjadi gagasan atau ide besarnya kita di Asosiasi Futsal Provinsi itu bahwa futsal ini harus tertata dan berprestasi. Nah, itu sebenarnya visinya itu. Visinya bagaimana kita menata semua aspek, semua hal, baik itu penataan penyelenggaraan, penataan pembinaan, termasuk harus berprestasi. Dan 3 tahun ini itu kita genjot, kita kerjakan. Dan alhamdulillah sudah kelihatan hasilnya selama 3 tahun ini. Kalau struktur kepengurusan, kalau mulai dari ketua di level-level presidiumnya saja. Iya. Kalau kita itu di Asosiasi Futsal ya, di Federasi Futsal juga begitu, termasuk di PSSI juga seperti itu. Jadi itu ketua, wakil ketua, kemudian komite eksekutif ya, ESCO. Di provinsi kita ada 5 komite eksekutifnya. Kemudian ada 5 bidang di situ, ada legal organisasi, ada bidang kompetisi dan kejuaraan, ada futsal development yang mengurusi pembinaan pemain, pelatih, kemudian wasit ya. Kemudian ada tim provinsi yang menangani ketika misalnya kita persiapan tim ketika ada kejuaraan nasional maupun kejuaraan yang level internasional ya, dan itu beberapa kali kita ikutkan. Kemudian ada tim promosi dan marketing. Ini 5 bidang ini. Ada 5 bidang di Asosiasi Futsal Provinsi ditambah 3 komite. Jadi ada komite banding, komite disiplin, komdis, dan komite etik. Ada 3 di situ. Kan tadi kepengurusannya ini dari 2016 sampai 2020, masih ada 1 tahun. Jadi kan selama 1 tahun, 1 periode itu ada program kerja yang tentunya disampaikan pada saat pemaparan visi misi pemilihan ketua misalnya sebelumnya Pak Sadat. Apa saja itu program kerja yang baik itu yang sudah terlaksana maupun yang belum? Jadi menjadi pengurus Asosiasi Futsal Sulawesi Selatan 2016 ini memang tantangannya agak unik, agak rumit. Kenapa? Karena sebelumnya kan ini bagian daripada proses pembentukan. Ketika kami jadi pengurus di 2016 itu belum ada pengurus kabupaten kota sama sekali. Oh, belum ada? Belum ada sama sekali pengurus kabupaten kota. Makanya intensifikasi kita atau intensitas program kita lakukan di tahun pertama itu yaitu fokusnya kepada legal organisasi. Legal organisasi. Bagaimana kita membentuk kepengurusan definitif di 24 kabupaten kota. Di 24 kabupaten kota. Nah, kemudian yang kedua, fokus kita yang kedua yang sudah kita lakukan ini adalah terkait dengan pembinaan pemain muda. Ya, pemain muda. Makanya kita lahirkan kemarin itu Kejurda. Ini yang pertama mungkin di Sulawesi Selatan kita buat 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Yang kemarin 2017 ya. Insya Allah tahun ini akan kita laksanakan lagi untuk Kejurda itu. Kejurda kemarin itu 22 tahun, 22-23 tahun. Jadi memang fokusnya kita kepada pembinaan. Dan berbicara tentang prestasi, alhamdulillah sudah terlihat. Mungkin kita mencatatkan sejarah
kita di final di kejuaraan nasional antar provinsi seluruh Indonesia. Itu orang Makassar bilang kalapacce gitu. Ya, meni-meni detik-detik terakhir itu kita dicetaki penalti kita tidak masuk ya. Nasib kita belum juara di situ. Kita runner up di situ dikalahkan oleh tuan rumah Jawa Barat pada waktu itu. Saya kira ini buah daripada pembinaan semua. Kemudian Pomnas yang untuk mahasiswa kita medali emas. Akan Jabar juga Pak ya di final. Kita balas di final ya. Sudia. Jadi kita balas di Pomnas. Kemudian kita juara juga di internasional antar kampus di Malaysia. Yang UNEM diwakili oleh UNEM pada waktu itu. Jadi sebetulnya prestasi-prestasi level nasional dengan level internasional ya dalam 2 tahun pembinaan, 3 tahun pembinaan ini sudah berjalan efektif. Kemudian kita melahirkan banyak pemain-pemain muda yang talentanya bagus ya. Bermunculan semua pemain-pemain bagus ini. Dan alhamdulillah kita selalu mengisi slot kekosongan di tim nasional. Selalu ada yang bisa kita kirim ke situ untuk tim nasional. Kemudian tahun ini juga kita sudah bisa meloloskan tim murni asal Sulawesi Selatan untuk berlaga di Liga Pro Futsal Indonesia. Jadi sebetulnya pekerjaan rumah atau target-target besar itu sudah kita bisa penuhi. Walaupun dalam tanda kutip belum maksimal. Nah, kita akan maksimalkan lagi. Tahun ini dan kedepannya mungkin kita akan lebih fokus tentang kegiatan yang bersifat show of force dalam hal pembinaan ya. Di tahun pertama, tahun kedua. Tahun ketiga ini ya, tahun kedua dan ketiga, jadi 2 dan 3 ini. Kemarin itu kita fokus kepada pembinaan. Pelatih kita lisensi, wasit kita kasih banyak memang yang berlisensi ya, pelatihan. Terakhir kemarin saya kalau nggak salah di Goro ada pelatihan futsal. Di level 2. Pelatih ya? Iya, pelatih ya. Wasit yang paling baru nih wasit di Hotel Aswin. Aswin itu kita mencetak sekitar 70 lebih wasit level 2 dengan level 3. Kemudian yang lebih strategis lagi ke depan, karena saya kira inilah yang menjadi tujuan utama hadirnya sebuah induk organisasi yang mengelola olahraga. Tidak boleh dikesampingkan itu hadirnya sebuah infrastruktur olahraga yang bisa dipakai, yang bisa menjadi fasilitas bagi seluruh pencinta, khususnya pencinta futsal di Makassar dan Sulawesi Selatan ini. Ini adalah ide besar, gagasan besar kita coba bangun. Insyaallah tahun ini mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dimudahkan segala proses-prosesnya, mudah-mudahan kita bisa membuat GORM ini untuk digunakan oleh pencinta futsal Sulawesi Selatan. Selanjutnya Pak, kalau mengenai program kan masih ada 1 tahun ini sisa kepengurusan sampai 2020 sebelum diadakan pembinaan lagi. Program-program ke depan yang akan dilaksanakan oleh teman-teman dari AFP Sulawesi Selatan itu apa-apa saja? Iya, jadi kan selama 4 tahun ini kita menyusun namanya Great Design pembinaan, penataan dan prestasi futsal di Sulawesi Selatan. Tahun pertama, kedua, dan ini sekarang masuk ke tahun ketiga itu tahun meletakkan fondasi sebetulnya, meletakkan dasar di situ. Jadi fokusnya pembinaan usia muda, kompetisi usia muda. Kemudian pembinaan sumber daya manusia yang perangkat futsal development, wasit, pelatih, kemudian pemain-pemain. Jadi hari ini kita sudah menuntaskan itu semua. Termasuk kita sudah punya database wasitnya, database pelatih, termasuk database pemain-pemain muda kita, semua sudah ada. Jadi memang 2 tahun ini, 3 tahun ini fokusnya ke situ. Dan alhamdulillahnya karena di luar juga ekspektasi kita dalam proses pembinaan itu hasilnya pun sudah kita lihat dengan beberapa prestasi yang kita ukir di Sulawesi Selatan ini. Nah, termasuk penyediaan infrastruktur kemarin untuk latihan sebetulnya. Jadi kemarin itu kami mendorong pemerintah kota, dalam hal ini Wali Kota Makassar, untuk menyiapkan satu infrastruktur latihan yang bisa digunakan oleh seluruh masyarakat atau seluruh pencinta futsal di Sulawesi Selatan sebagai wadah untuk latihan, untuk apa itu di Anjungan. Jadi lapangan terapung, kebetulan lokasinya yang ada di situ, makanya dibuatkan dengan konsep outdoor di situ. Ini sebenarnya bukan eksklusif, itu bisa digunakan, tinggal atur saja kapan mau pakai di situ, kapan saja ya pakai saja. Bentuk anunya Pak, kalau misalnya ada yang mau itu prosedurnya Pak, bagaimana? Dan datang aja ke situ Pak, di situ ada yang orang yang kita percayakan di situ untuk mengatur itu. Minta izin aja ke situ, ya mau kapan jadwalnya, atau bisa langsung menghubungi
Asosiasi Futsal Kota Makassar atau Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi itu terbuka semuanya untuk umum. Mau bikin kompetisi di situ silakan. Dan tidak ada bayaran di situ, ya. Ada gratis. Ada pungut apa-apa di situ. Gratis, semuanya bisa digunakan di situ. Jadi lapangan Danjungan itu tidak eksklusif. Silakan yang mau bermain datang saja. Bisa di kontak AFP Sulsel atau AFK Kota Makassar. Free Pak ya? Free. Gratis ya. Gratis. Silakan digunakan. Itu memang untuk masyarakat. Kemudian 2 tahun terakhir ini 2019 dan 2020 ini kan kongresnya masih Desember nanti, jadi masih ada 2 tahun. Sebenarnya masih 2 tahun kita ini. Desember 20 Pak ya? Iya, Desember 2020. Jadi masih ada 2 tahun. Nah, ini kita akan bersifat kepada penyempurnaan. Programnya kita bersifat penyempurnaan. Pertama adalah kita menciptakan kompetisi-kompetisi yang berkualitas. Tujuannya selain pembinaan juga prestasi. Tahun ini kita ada kejuaraan daerah sebat tadi yang akan kita laksanakan ya. 2 tahun sekali deh. Ya, 2 tahun sekali. Kemudian kita sudah mewajibkan menghimbau kepada seluruh asosiasi futsal kabupaten kota untuk membuat kompetisi yang namanya AFK Cup atau Bupati Cup atau apapun itu, kabupaten Cup-nya itu kabupaten A misalnya, itu silakan untuk buat itu dan nanti akan dibuat izinnya sampai ke level provinsi. Polanya ini pembinaan futsal bersifat komprehensif menyeluruh. Jadi AFK Cup itu harus mulai dari desa, naik ke atas. Desa naik kelurahan, desa kelurahan naik ke kecamatan di level kabupaten kota. Ini akan sudah dimulai di 2 kabupaten ini, bulan ini. Ya, bulan 3 ini. Kabupaten Takalar sama Kota Makassar. Jadi di Makassar ini ada 153 kelurahan yang akan bertanding itu. Jadi konsepnya hampir sama semua di 20 kabupaten kota, ya. Hampir sama semua. Jadi kelurahan dulu, 2 perwakilan dari kelurahannya itu, kecamatannya itu akan mewakili kecamatannya itu, dan itu nanti akan liga itu ketemu semua antar kecamatan itu. Itu pembinaan skala besar seluruh Sulawesi Selatan ini, sehingga betul-betul futsal ini dirasakan dari bawah ini. Jadi pembinaannya itu mulai dari desa sekarang. Kita bisa menghimpun, melihat, memantau, monitor pemain itu dari desa, keluar semua potensi-potensi di situ. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan tim provinsi. Targetnya kita AFP Sulsel ini harus menciptakan sejarah, ya. AFP Sulsel menciptakan sejarah karena tujuannya dibentuk itu untuk memberikan prestasi kepada daerah kita Sulawesi Selatan. Tahun 2020 kita ada PON di Papua. Tahun ini adalah Prapon. Maka tahun ini kita targetkan untuk lolos ke PON. Ini mungkin yang belum pernah ada dalam sejarah futsal Sulawesi Selatan. Nah, kemudian satu lagi terkait dengan program infrastruktur tadi itu, ya. Kita sudah membangun terus komunikasi dengan pemerintah Provinsi Selatan, ya. Hari ini kita sudah berusaha untuk menuntaskan persoalan lokasinya, ya. Dan mudah-mudahan tahun ini menjadi harapan besar kita semua bisa terrealisasi. Asosiasi Futsal Provinsi Selatan bisa mempunyai GOR mini yang bisa digunakan untuk seluruh pecinta Sulawesi Selatan.